Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lusker Vincent dari Blockster kelas 11. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fungsi lanjutan dari sebelumnya ini. Kalau sebelumnya kita menjelaskan fungsi agregasi, sekarang kita akan menjelaskan fungsi bersarang. Nah, di fungsi agregasi ini dia menggunakan beberapa data untuk mengapakan satu data menggunakan operasi matematika. Dan sekarang kita akan menggunakan fungsi bersarang, yaitu ada fungsi dalam fungsi lagi. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki dua tabel, yaitu users dan customers. Karena kan fungsi besar ini tidak menggunakan dua function di tabel berbeda-beda. Nah, ini sudah ada contoh satunya, yaitu di budget in. Tapi saya akan ulang karena menjelaskan. Nah, jadi kita contohnya mau select semua pembeli, nama pembeli yang pernah membeli yang pernah menaruh order. Nah, jadi kita akan menggunakan select users name karena kita mau ambil namanya saja, from users where. Nah, kita where itu kita kan mungkin mencari melewati ID ya, jadi kita ketik users ID. Nah, jadi ini adalah di mana tabel kita carinya. Kita contohnya mau cari ya di order, jadi kita select order customer ID, karena kan kita cari di tabel kolom customer ID. From orders. Nah, setelah di submit dia muncul nih dua, siklus dan tableau. Biar lebih jelas lagi, kita coba muncul ID-nya juga nih. Jadi di sini kita bisa lihat kalau pembeli itu ada 3 dan 16 saja. Ketika itu muncul yang ID 3 yaitu siklus dan 18 yaitu Pablo. Nah, itu adalah in. Kita akan lanjut. Di sini ada any atau sum. Any dan sum ini itu bisa saling tukar. Jadi bisa pakai any aja karena dia lebih pendek. Nah, kegunaan any ini menggunakan operands. Jadi dia pakai tanda lebih besar dari lebih kecil dari. Berarti contoh kita akan menggunakan produk saja dan order details. Jadi di sini ada order detail. Di sini kita buka produk. Nah, kita akan dari semua ini mencari. Nih, kita select produk, nama dari produk dari tabel produk, yang harganya kita akan bandingkan harganya, produk price ini, kemudian ke ini select di bagi order detail kita akan pilih price, jadi order detail price. From order details. Oke, kita submit. Nah, jadi any dia itu membandingkan menggunakan operands, dia akan mencari yang perbandingan setidaknya salah satunya. Nah, di sini kan any di sini ya, kemungkinannya itu ada banyak. Jadi dia akan mengambil yang terkecil. Kita contohnya ingin membandingkan harga, jadi dia akan ambil harga dari order detail itu yang paling kecil. Di sini paling kecil di order detail itu harganya adalah 15. Nah, kalau kita cek produk, semua barang di sini harganya itu di atas 15. Nah, jadi ini membuat dia menampilkan semua produknya. Ini dari Pablo Wireless Mouse semuanya itu muncul di sini. Pablo Wireless Mouse. Ini juga bisa kita contohnya mau ganti ke yang lebih kecil. Nah, karena nggak ada yang lebih kecil, harusnya dia tidak akan muncul apa-apa. Oh ya, ini bisa juga ngambilnya kan bebas. Kalau kita tulis n kecil, dia ngambilnya itu jadinya lebih besar. Ini saya lupa jelaskan tadi, tapi dia jadi ngambil terbesar di sini adalah 149. Nah,
barang di sini paling mahal itu adalah monitor 149. Jadi di sini dia cuma menghilangkan 149 aja. Jadi kalau kita taruh sama dengan monitornya jadi muncul. Kita taruh sama dengan terbalik. Nah, tuh monitornya jadi muncul. Oke, kita akan lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu AL. AL ini dia harus, ini kita tinggal ganti saja ini jadi AL, yaitu harus memenuhi semua syaratnya. Nah, nggak ada kan semua produk yang totalnya itu lebih kecil daripada semuanya, karena monitor yang paling memungkinkan itu harganya sama dengan harga tertinggi di sini. Di order detail monitor harganya tertingginya itu sama. Nah, kita mau ganti ini jadi lebih besar saja, cuma muncul Pobla. Kalau kita cek di sini, Pobla harganya itu 99999, yaitu lebih besar daripada semua yang ada di order detail. Ini semuanya paling besar itu 149. Pobla harganya itu 9999. Dia lebih besar daripada total semua ada di sini. Nah, jadi hal ini dia kayak Any tapi dia bisa untuk semua. Jadi dia itu membandingkan ke semua, sedangkan Any itu setidaknya kalau dia bandingkan satu benar dia akan langsung munculkan. Nah, lanjut lagi ke Axis. Nah, Axis ini kita nggak harus pakai ini, jadi kita akan cari di bagian kembali lagi ke bagian users dan order. Di sini kita akan buka orders dan di sini kita akan buka new orders dan di sini adalah users. Nah, kita akan select users name from users, di mana users ID, yang users ID ini ada di orders ID, customer ID, orders. Where exist, kita ganti ini. Nah, jadi dia tuh where langsung menggunakan fungsi existnya. Nah, jadi select from order. Dua orang ini pernah membeli, jadi dia akan ada di sini. Dia akan melihat semua yang user set, dia akan ngecek semua ID yang user set itu pernah beli di sini, kemudian munculkan listnya. Nah, di sini karena dua ini yaitu single sama Pablo pernah membeli, jadi dia ini mirip kurang lebih kayak in. Jadi sekian dari video saya, terima kasih sudah menonton.